Assalamualaikum sahabat Ujung Samudra TV. Isra Miraj merupakan satu di antara mukjizat Nabi Muhammad, sekaligus sebagai bukti kenabian dan kerasulan beliau. Isra Miraj sendiri dimengerti sebagai perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Menariknya, tidak saja sebatas perjalanan sang Nabi dalam tempo semalaman dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian ke langit sampai ke langit ketujuh, tetapi peristiwa Isra Miraj juga melibatkan debat antara langit dan bumi. Debat antara langit dan bumi ini, seperti dikatakan oleh Syekh Utsman Ibn Hasan Al-Khoubawi dalam kitabnya Durratun Nasihin, merupakan musabab terjadinya Miraj Nabi Muhammad. Dalam kitab tersebut dijelaskan, debat antara langit dan bumi yang saling mengklaim paling mulia sebagaimana berikut. Aku lebih baik darimu langit, karena Allah telah menghiasiku dengan hamparan pulau, lautan, sungai, pepohonan, pegunungan dan lain sebagainya, kata bumi. Maka, berkatalah langit, aku lebih baik darimu bumi, karena matahari, bulan, bintang, falak garis edar, bintang, aras, kursi dan surga berada padaku. Seolah tak mau kalah, bumi kemudian membalas, dan padaku ada Baitullah Ka'bah yang selalu diziarahi dan digunakan untuk melaksanakan ibadah tawaf oleh seluruh para nabi dan rasul, ulama, ahli hukum, para pembesar dan orang-orang yang beriman. Kemudian, langit berkata, dan padaku ada Baitil Mamur, yang digunakan tawaf oleh seluruh malaikat, dan padaku ada surga yang menjadi tempat para arwah nabi dan rasul, ulama yang mengamalkan ilmunya, para hukama, para pembesar dan orang-orang saleh. Maka bumi pun menjawab, sesungguhnya pemimpin para rasul dan penutup para nabi, kekasih Rabbil Alamin berada padaku, dan syariatnya berjalan di atasku, yang dari nurnya diciptakan seluruh alam semesta, surga dan neraka, termasuk engkau hai langit. Ketika mendengar jawaban tersebut, langit terdiam dan tidak mampu menjawab. Ia lantas mengadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau maha mengijabah doa hamba yang butuh ketika berdoa, kini aku tak mampu menjawab bumi. Maka aku mohon agar Engkau sudi menaikkan Nabi Muhammad padaku, sehingga aku bisa berbangga kepada bumi. Allah kemudian mengabulkan permintaan langit dan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, pada malam 27 Rajab. Allah menyuruh malaikat Jibril berhenti bertasbih. Malaikat Israel juga dilarang mencabut nyawa. Malaikat Jibril pun mempertanyakan perintah Allah, "Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Allah berfirman, "Tidak wahai Jibril, pergilah engkau ke surga dan ambillah burak dan terus pergi kepada Muhammad dengan burak itu." Jibril pun pergi ke surga dan mendapati 40.000 burak. Burak-burak itu sedang bersenang-senang di taman surga. Masing-masing mereka terdapat tulisan nama Muhammad. Di antara beberapa burak yang ditemui malaikat Jibril, ada satu burak yang sedang menangis, air matanya bercucuran. Jibril pun bertanya pada burak tersebut alasannya menangis. Burak itu lalu menjawab, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun, maka pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya dan aku tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril kemudian berkata, "Aku akan mempertemukanmu dengan orang yang kau rindukan tersebut." Malaikat Jibril kemudian membawanya bertemu dengan Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan Isra Miraj, dari bumi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hingga ke langit menembus Sidratul Muntaha. Begitu agung dan mulianya manusia yang bernama Muhammad, sampai-sampai langit dan bumi pun mengklaim paling mulia satu sama lain, semata agar dikunjungi oleh Rasulullah. Bahkan, seperti dikabarkan riwayat di atas, burak pun telah merindukan berpuluh-puluh ribu tahun momentum tersebut. Oleh karena itu, mari kita selalu mendengungkan sholawat kepada Nabi Muhammad, supaya kelak, mendapatkan syafaatnya di akhirat dan selalu dijaga oleh Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Demikianlah kisah ini kami ceritakan, mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Bagikan video ini agar menjadi bermanfaat juga bagi orang lain. Karena Nabi bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Wallahu a'lam bishawab.